Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina, bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma wariyuhna fahma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rizukna ya Rabbi fahma nabiyina wa khifdul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Oke, baik teman-temanku semuanya yang saya hormati, kita lanjutkan lagi kajian kita. Memang kita itu nggak boleh yang namanya berhenti belajar. Jadi kita kan itu sudah dianugerahi oleh Allah, yaitu berupa kehidupan. Kita bisa beraktivitas, kita bisa melihat, kita bisa bernafas, dan kita bisa melakukan kegiatan setiap hari. Tapi itu akan menjadi nilai yang agung bagi kita sebagai manusia kalau setiap hari kita itu tanpa selesai untuk menambah ilmu atau menambah wawasan. Makanya beberapa filosof itu menegaskan semakin orang itu tambah ilmu, hidupnya itu akan semakin baik. Dan orang kok hidupnya semakin baik, itu akan membentuk akhlak atau perilakunya. Jadi perilaku kita itu menjadi perilaku yang baik. Kalau kita sudah masuk ke level perilaku yang baik, level kita itu sudah level kemanusiaan. Dan level kita itu bukan level hewan lagi. Kalau kita kok hanya berhenti pada level hewan, yuk kita menjadi manusia yang wujudnya manusia, tapi jiwa kita itu jiwa hewan. Jadi jiwa hewan itu kan cirinya mencari yang seneng-seneng saja. Waktunya makan, waktunya mencari pasangan, tapi tidak punya nilai tujuan hidup atau tidak punya nilai kehidupan yang agung. Nah, untuk agar kita ini tidak hanya sebatas pada level hewan, kita harus senantiasa mencari ilmu membentuk diri kita agar diri kita itu menjadi manusia yang berkarakter, yang memiliki budi yang indah. Nanti ini ada hubungannya dengan tradisi Jawa, terutama itu dari Mangkunegara IV. Jadi beliau itu punya kitab yang namanya itu Wedatama. Jadi Weda itu adalah ajaran, ya, atau suatu pedoman. Tama itu adalah keutamaan. Jadi isinya kebanyakan itu menuntun kita atau para pembaca untuk membentuk diri kita itu menjadi manusia yang bermoral atau menjadi manusia yang punya akhlak yang luhur. Ya, kalau teman-teman itu mengkaji Jawa itu kan lebih ditekankan pada moralitasnya, ditekankan bagaimana kita itu bisa menjadi manusia yang seutuhnya. Iya kan? Hari ini kan salah penafsiran. Ada istilah Jawa wis dadi wong, ada juga istilah durung dadi wong. Dan sedangkan konotasi hari ini wis dadi wong itu ketika apa? Ketika dirinya itu kaya atau punya jabatan, punya profesi dan lain sebagainya. Dan masyarakat Jawa hari ini menyebutnya itu wis dadi wong. Sedangkan kalau manusia tidak punya profesi, tidak punya jabatan atau ekonominya belum makan, itu dianggap durung dadi wong. Itu kan problem besar masyarakat Jawa hari ini. Sedangkan kalau kita itu menelisik lebih jauh tradisi Jawa saat itu yang itu masih murni, terutama itu di kitab Wedatama, orang atau manusia yang itu wis dadi wong ketika dirinya itu sudah menjadi manusia yang seutuhnya. Kita kan sering mendengar
bisa memanusiakan manusia. Iya kan? Kalau dalam bahasa sederhananya itu kita bisa menghormati manusia sebagaimana kita itu mampu menghormati diri kita sebagai manusia. Jadi rame ya teman-teman. Itu ada yang nonton Indonesia sama Vietnam, tapi nggak apa-apa. Tapi hari ini kita mencoba mempelajari tradisi Jawa. Sebagaimana tadi, ayo kita belajar menjadi manusia. Jadi kalau kita ingin mampu memanusiakan manusia, kita harus menjadi manusia dulu. Ya, kita tahu siapa kita. Sebagaimana tadi, kita nggak boleh berhenti pada level hewan, tapi harus lebih naik, jauh lebih dari itu, yaitu apa? Level kemanusiaan yang jiwanya itu jiwa manusia. Karena kalau kita meminjam tradisi-tradisi filsafat terutama Yunani, itu kan banyak menegaskan bahwa manusia itu lengkap loh ya. Ya. Kita punya akal, kita punya hati, dan sekaligus kita punya nafsu. Tapi hari ini kok kita hidupnya itu disetir oleh nafsu, maka level kita itu levelnya hewan. Ya, makanya apa? Akal kita itu harus kita gunakan untuk mengontrol, yaitu antara hati dan nafsu, biar kita apa? Biar kemanusiaan kita itu optimal. Sebagaimana nanti banyak sekali di serat Wedatama ini yang nanti menganjurkan ayo kita nggak boleh menjadi manusia yang itu levelnya hewan. Makanya nanti di Wedatama ini salah satu tujuannya apa? Yaitu mengajarkan manusia yang itu nggak boleh angkara murka, nggak boleh melakukan yang namanya kejahatan. Jadi di level apapun manusia ya, kalau kita itu mau jujur dan kita sadar bahwa diri kita itu manusia, hakikatnya kita itu nggak mau jahat. Kalau dalam bahasanya Mangkunegara itu angkara murka ya. Coba dicek ya teman-teman, kalau kita itu melukai orang atau jahat sama orang, kalau kita itu mau jujur dengan diri kita sendiri, sebenarnya perilaku kita yang itu jahat sama orang, itu kan kita masih juga mengatakan bahwa ini perilaku yang jahat. Hanya saja mungkin karena nafsu kita, egoisme kita itu mengalahkan akal kita, akhirnya kita kan melakukan kejahatan. Makanya basis utama dari ajaran keutamaan yang disebut Wedatama itu, ayo kita menjadi manusia yang punya moral, yang punya budi pekerti yang luhur. Makanya nanti kalau teman-teman itu membaca Wedatama, itu kan modelnya kan puisi yang isinya itu sangat filosofis. Jadi banyak puisi-puisi kalau digali dari Mangkunegara itu tafsirannya itu banyak yang itu memiliki banyak makna. Kenapa kok sifatnya itu puisi? Ya, karena mungkin tujuannya Mangkunegara itu apa? Biar mudah ditangkap oleh masyarakat atau orang-orang yang itu mau membaca kitabnya Wedatama. Jadi apa? Sasarannya beliau untuk memberikan sesuatu yang itu utama, jalannya itu harus dengan indah. Makanya jalannya beliau itu dengan tembang, dengan puisi. Kenapa kok demikian? Biar apa? Sesuatu yang utama ini bisa dicerna dan mudah diterima oleh masyarakat. Ya, jadi banyak kan kita memberikan ilmu, kalau jalannya itu salah, orang itu kan juga sulit untuk menerimanya. Yang lebih absurdnya lagi, kalau penyampaian kita itu tidak pas, bahkan itu kok salah, ilmu yang mulanya baik itu kan tambah malah berubah menjadi jelek. Ya, ada orang misalkan lagi kesusahan, lagi dijajah, kita kok menasehati sabarlah. Loh, itu menasehati itu benar, tapi konteksnya kok kurang pas, itu malah menjerumuskan orang yang sedang terkena musibah. Yang harusnya dia bangkit, malah kita itu mewejangi atau menasehati bersabarlah, yo akhirnya orangnya itu tidak bangkit dari yang namanya musibah itu.
Jadi kalau ada orang terkena musibah, yuk kita harus pas memberikannya. Mungkin dengan motivasi, mungkin dengan spirit dan lain sebagainya. Nah, kenapa kok Kenapa kok beliau ini mengarang Wedatama? Jadi beliau itu menegaskan bahwa manusia itu butuh pedoman, ya, butuh petunjuk. Mungkin ini ada teman-teman mungkin yang bertanya, ya, mungkin ada yang protes, "Lu Mas, bukannya kita itu sudah punya pedoman, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis?" Iya kan? Mungkin teman-teman ada yang berpikiran demikian. Iya, memang kita itu punya Quran, dan setiap hari mungkin kita itu membaca. Mungkin juga setiap hari kita itu membaca, tapi kan saya ragu dengan teman-teman apakah tahu dengan isinya Al-Quran. Apakah teman-teman itu tersentuh dengan isinya Al-Quran? Mungkin kan teman-teman juga sulit untuk tersentuh dengan petunjuknya Al-Quran, iya kan? Dan kadang ketika kita itu jalan-jalan kemana, hati kita itu tersentuh dan sadar bahwa oh ternyata ini sama dengan Al-Quran. Makanya ada seorang filosof, ya, namanya itu Syed Hussein Nasr, itu kan menegaskan ayo kita passing over, yaitu apa? Kita keluar dari kotak kehidupan kita, atau keluar dari dogma-dogma yang kita yakini atau agama yang sudah kita yakini, kita jelajah kemana-mana terserah. Tujuannya apa? Tujuannya biar keimanan kita itu tidak mentok pada keimanan yang kita yakini hari ini. Kenapa kok kita disuruh passing over? Mungkin nanti ketika kita di sana, hati kita itu tersentuh, baru kita menyadari bahwa oh ternyata ide-ide yang ada di sana, gagasan-gagasan yang ada di sana itu ternyata relevan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Baru hati kita itu tersentuh. Nah, nanti ketika kita itu kembali lagi dalam kotak keimanan kita itu tambah kuat, ya, dan keimanan kita itu tambah segar. Makanya hari ini kita mencoba membedah apa saja kitab dari Mangkunegara, yaitu Wedatama. Hari ini kita jalan-jalan ke Jawa, ya. Makanya kan ada istilah hari ini, wong Jawa ojo lali dengan kejawaannya. Karena apa? Karena tradisi Jawa itu sangat luar biasa menurut saya. Karena apa? Basisnya itu spiritualitas. Sedangkan hari ini umat Islam itu terjajah dengan gagasan-gagasan, pemikiran-pemikiran orang barat yang basisnya itu hanya rasionalis, yang basisnya itu hanya empiris. Jadi meyakini kebenaran yang itu faktual dan empiris, ya. Dan di balik itu orang modern itu tidak meyakini bahwa itu kebenaran. Sedangkan kalau kita jeli pada tradisi Jawa itu sangat menjunjung adanya pengetahuan yang sifatnya itu spiritualitas. Jadi tidak hanya meyakini adanya kebenaran yang faktual dan empiris, tapi apa? Tapi juga meyakini kebenaran yang sifatnya itu di luar non-ematerial. Jadi sifatnya eskatologis atau metafisik. Orang Jawa pun juga meyakini itu dengan kepercayaannya masing-masing. Ya, hari ini kita mencoba membedah apa saja isi dari serat Wedatama. Oke, yang pertama itu ada yang namanya ngilmu rasa. Jadi orang Jawa itu memaknai ilmu rasa itu sebagai dimensi terdalam pada diri manusia untuk menangkap kebenaran. Ya, tadi kan saya menyebutkan orang zaman modern itu hanya sebatas yang metafisik, yang sebatas metafisik atau non metafisik atau empiris. Sedangkan orang Jawa ada loh dimensi yang itu paling terdalam, yang itu untuk menangkap kebenaran, yang itu tidak hanya melalui indera atau rasional. Makanya
Ini kan sampai di sini sangat kelihatan bahwa orang Jawa pun juga memakai yang namanya intuisi atau hati untuk menangkap kebenaran. Kalau teman-teman itu kemarin saat kita mengkaji Al-Ghazali ya, itu kan banyak menegaskan bahwa indera itu dalam menangkap kebenaran banyak menipu. Ya, hari ini kan kita basis pengetahuannya kan dengan indera, dan itu kata Al-Ghazali itu sering menipu. Coba dicek teman-teman, hari ini kita melihat bahwa perempuan itu cantik, loh besok kita melihatnya lagi ternyata itu sudah tidak cantik, kita tertipu, ya kan? Sedangkan akal juga yang dimiliki oleh manusia itu pun juga bisa menipu. Teman-teman, kalau itu punya cewek yang cantik ya, dan itu saking sangat cintanya, akal ini kan dipengaruhi oleh rasa cinta. Ya, akhirnya apa? Akal ini menegaskan bahwa apapun yang itu ada pada ceweknya itu kan semuanya baik dan benar. Iya kan? Padahal apa? Di sisi lain kadang ceweknya itu melakukan sesuatu yang tidak benar. Hanya karena cintanya itu mengalahkan akalnya, akal ini tetap mengatakan bahwa ceweknya itu tetap benar. Artinya apa? Akal ini terpengaruhi oleh nafsu atau oleh cinta. Iya kan? Kadang di level tertentu kalau kita itu sakit, kalau kita itu mungkin galau, atau mungkin kalau kita itu benci, akal kita kan sudah tidak jernih atau sudah tidak objektif lagi. Artinya apa? Artinya indera dan akal ini tidak mampu menjangkau yang itu dimensi terdalam pada ilmu pengetahuan, atau tidak mampu menangkap kebenaran yang terdalam. Nah, satu-satunya bagi orang Jawa di dalam kitab Wedatama itu ada loh dimensi yang itu paling terdalam, yang itu bisa ditangkap dengan intuisi. Jalannya dengan apa? Jalannya dengan ilmu rasa. Ya. Dan apa? Ilmu rasa ini hakikatnya tidak hanya bagaimana merasakan, melainkan apa? Bagaimana menjadi manusia seutuhnya. Ya, tadi kan saya mengucapkan bahwa Jawa itu kan sangat menekankan ayo kita menjadi wong. Nah, untuk agar kita itu bisa menjadi manusia yang seutuhnya, kita harus memakai yang namanya ilmu rasa. Nanti akan saya jelaskan apa itu ilmu rasa. Nah, agar kita ini menjadi manusia yang seutuhnya, tadi apa? Kita harus mengetahui loh, ada dimensi yang terdalam yang itu harus ditangkap oleh manusia, yang jalannya itu dengan rasa. Kalau dalam bahasa sufi jalannya itu dengan intuisi. Ya, karena apa? Intuisi itu tidak pernah menipu. Contoh teman-teman ya, kalau itu sudah yang namanya mencintai seseorang, walaupun akal ini mengatakan itu ceweknya sederhana kok, ceweknya itu juga nggak cantik loh, tapi yang namanya cinta ini yang kita rasakan itu kan masih mengatakan bahwa cewek ini orangnya baik. Karena apa? Yang dilihat itu bukan sesuatu yang faktual, yang dilihat itu bukan sesuatu yang nampak, melainkan apa? Sesuatu yang dimiliki oleh si cewek itu. Sehingga apa? Sehingga rasa ini tersentuh dengan itu. Jadi apa? Rasa itu melampaui sesuatu yang itu tidak bisa ditangkap dengan indera maupun dengan akal. Nah, dengan itu sebagai jalan untuk ayo kita menjadi manusia yang seutuhnya. Karena apa? Tujuan manusia itu kan untuk menjadi manusia kan sulit. Hari ini kita mungkin mengaku menjadi manusia, tapi kok rumus hidup kita itu mengalahkan satu sama yang lain, itu sebenarnya kita belum menjadi manusia. Kalau basis hidup kita itu kalah dan menang, hakikatnya itu kita belum menjadi manusia yang belum mampu menjadikan manusia seutuhnya sebagaimana kita itu manusia. Kenapa kok Mangkunegara ini menegaskan itu?
Karena apa? Kita itu biar bisa memanusiakan manusia. Sebagaimana kalau kita itu bisa menjadi manusia yang seutuhnya, maka nanti apa? Kita akan mampu memanusiakan manusia. Jalannya dengan apa? Jalannya dengan ilmu rasa tadi atau ilmu rasa. Nah, ini kita baru masuk. Kita kan tadi sibuk menjelaskan ilmu rasa. Apa sih itu ilmu rasa? Nah, ini ilmu itu biar bisa menjadi ilmu yang sebenarnya. Di Jawa itu sangat terkenal dengan ngilmu iku kelakune kanthi laku. Jadi saya tadi kan menyebutkan ilmu dengan ngelmu itu berbeda. Hari ini kan kita sudah banyak ilmu. Kita tahu ilmu hukum seperti ini, kita tahu ilmu istiqomah, kita tahu ilmu kebenaran dan lain sebagainya. Mungkin itu hanya sebatas ilmu, tapi belum menjadi ilmu kasampurnaan. Untuk menjadi ilmu yang itu sempurna, maka apa? Ilmu ini harus kelakone kanthi laku. Jadi ilmu itu tidak hanya kita ucapkan, tidak hanya sebatas koleksi yang ada di otak kita, tapi apa? Tapi kelakone itu nganti laku dalam kehidupan kita sehari-hari. Biar apa? Ilmunya itu biar menyatu dalam kehidupan kita. Kalau kemarin kita itu mengetahui bahwa keadilan itu sesuatu yang itu sangat dijunjung tinggi oleh manusia, maka kita harus menjadi orang adil. Kan begitu. Kalau kita mengetahui bahwa istiqomah itu baik, ya kita harus menjadi orang yang istiqomah. Artinya apa? Artinya ilmu kita tidak hanya wacana. Tapi kok kita sudah menjadi manusia yang istiqomah, artinya apa? Ilmunya itu sudah menyatu pada diri kita. Kalau semua ilmu yang kita miliki, yang kita cari dari SD sampai kita kuliah S2, dan itu kita lakukan secara terus-menerus, lama-lama itu akan menyatu pada diri kita. Kalau itu sudah menyatu pada diri kita, maka kita akan menjadi manusia yang seutuhnya. Kalau dalam bahasa orang Jawa itu apa tadi? Wis dadi wong. Karena apa? Kebenaran itu sudah kita rasakan. Kita tidak hanya mengetahui ilmu keadilan, tapi kita itu merasakan indahnya keadilan. Itu kan levelnya jauh lebih tinggi daripada kita hanya mengetahui keadilan. Tapi kok kita mampu merasakan indahnya adil, indahnya istiqomah, indahnya berbuat baik, itu levelnya jauh lebih tinggi daripada kita hanya sebatas mengetahui. Contoh teman-teman, saya ibaratkan ya, saya mengetahui cewek itu cantik, saya mengetahui, tapi kok saya merasakan cewek itu sangat cantik dan itu saya miliki dan saya itu jatuh cinta sama dia, itu rasanya jauh lebih indah daripada hanya saya sebatas mengetahui dan melihat cewek itu cantik. Nah, teman-teman jangan berhenti pada mengetahui, tapi apa? Ayo kita merasakan kebenaran yang kita ketahui. Makanya di situ disebut sebagai ngilmu rasa. Itu ya. Nah, hakikat itu atau ilmu tadi itu bisa dicapai dengan cara laku yang itu dimulai dengan kemauan yang kuat. Kalau dalam bahasa kita yaitu dengan niat. Maksudnya apa? Kita punya niat untuk mencari ilmu. Ya, kita hari ini kan sudah mencari ilmu di bangku kuliah, di bangku madrasah, S1, S2, kita kan sudah ada niat mencari ilmu. Tapi jangan berhenti di situ, tapi apa? Niat ngilmu iku kelakone kanthi laku. Jadi niatlah bahwa ilmu ini harus menyatu pada kehidupan saya. Tidak hanya mengetahui, tapi apa? Merasakan indahnya ilmu. Nah, kemauannya untuk apa? Pertama itu menguatkan ya ketulusan budi dan usaha sebagai penakluk kejahatan angkara murka.
Maksudnya menguatkan apa? Kalau kita itu punya ilmu, itu sebagai penegasan bahwa kita itu manusia loh ya. Kalau kita sadar kita itu manusia, kita itu harus meningkatkan nilai kemanusiaan kita dengan apa? Dengan mencari ilmu yang harus kita lakukan. Kalau kita nanti sudah menegaskan itu dan kita punya ilmu, ada step selanjutnya yaitu apa? Tujuannya ilmu itu untuk ketulusan budi. Perilaku kita itu menjadi baik. Tutur kata kita itu indah, tidak pernah jorok, tidak pernah kotor, ya. Yang kemarin kita itu marah-marah, sekarang kita punya ilmu, akhirnya kita sudah tidak marah-marah lagi. Yang kemarin kita itu egois, ya, dan kita sekarang sudah punya ilmu, akhirnya kita itu menjadi orang yang care, yang peduli. Itu yang disebut ketulusan budi. Nah, yang paling esensial apa? Kalau kita punya ilmu dan kita berusaha hidup di jalan ilmu, ayo kita bareng-bareng mengusahakan untuk menaklukkan kejahatan yang ada di dalam diri kita. Ya. Diri kita itu kan masih ada yang namanya kotoran-kotoran, kejelekan-kejelekan. Coba teman-teman dicek ya. Mungkin kalau teman-teman itu nggak jeli dengan dirinya, ya, atau nggak cermat dengan dirinya sendiri, kita tidak mengetahui titik mana keburukan yang ada di dalam diri kita. Mungkin kita males-males, itu pun juga kejahatan. Mungkin kita kurang sopan pada orang lain, itu pun juga kejahatan. Nah, kita harus mengetahui itu, harus menyadari ada loh keburukan-keburukan yang itu ada di dalam diri kita. Ayo kita singkirkan. Dengan apa? Dengan yang namanya menguatkan diri, menegaskan bahwa diri kita itu manusia. Dan kalau kita mengetahui ada kotoran-kotoran yang ada di dalam diri kita, ayo kita hapus pelan-pelan dengan apa? Membiasakan untuk berbuat baik, yang dalam bahasanya Mangkunegara itu apa? Ketulusan budi. Nah, kalau kita sudah itu, sadarilah bahwa ngilmu itu ujungnya adalah pengetahuan, yaitu makrifat atau ngilmu sejati. Kalau bahasa yang lain yaitu apa? Esoterisme, yaitu apa? Ilmu yang terdalam tadi, dimensi terdalam. Maka apa? Mangkunegara itu menegaskan kepada kita, maka carilah ilmu biar hidup kita itu tidak rusak. Ibaratnya itu kadi tagua kang sirum, seperti gua yang gelap. Kalau kita nggak mau mencari ilmu, hidup kita atau diri kita itu seperti gua yang gelap. Mungkin di dalam gua itu ada emas, mungkin ada sungai yang indah, mungkin ada telaga-telaga, pohon-pohon yang indah. Hanya saja karena kondisi gua kita yang gelap, akhirnya kita tidak mengetahui emas, sungai yang indah dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kondisi kita itu bodoh, kita nggak mau mencari ilmu. Nah, biar kita itu mengetahui ada keistimewaan yang ada di dalam diri kita, ya, biar diri kita pun juga tidak gelap, maka ayo kita mencari ilmu. Biar apa? Biar hidup kita itu tidak rusak dan sekaligus kita itu mengetahui keistimewaan dan keindahan-keindahan yang ada di dalam diri kita. Ya, kalau dalam bahasa sufi itu kan di dalam diri kita itu lengkap loh ya. Ya, makanya kan ada istilah makrokosmos dan mikrokosmos. Makrokosmos itu alam semesta besar, ya. Dan mikrokosmos itu adalah alam semesta kecil yang wujudnya itu manusia. Manusia yang kecil ini yang disebut mikrokosmos, di dalam dirinya itu ada makrokosmos yang itu melingkupi alam semesta yang besar. Artinya apa? Kalau itu alam semesta yang besar, itu ada berbagai macam keindahan yang isinya itu lengkap. Kalau kita meminjam Wedatama ini, kalau kita tidak punya ilmu, maka kita tidak mengetahui seluruh makrokosmos yang ada di dalam diri kita.
kita tidak tahu ada emas yang banyak yang ada di dalam diri kita. Dan kita tidak tahu ada sesuatu yang luar biasa yang ada di dalam diri kita. Makanya nggak salah di literatur tertentu itu kan manusia itu makhluk yang paling lengkap. Ya, penciptaan yang itu paling lengkap yang diciptakan oleh Tuhan. Atau yang dalam bahasanya Ibnu Arabi itu manusia yang sempurna. Karena di dalam diri kita itu ada makrokosmos, ada tanah, ada air, ada api, ada udara, semuanya ada di sini. Jadi alam semesta yang besar, ya, yang sebesarnya kita nggak tahu, itu ada di dalam diri kita. Nah, agar kita bisa mengetahui keindahan yang ada di dalam diri kita harus mencari ilmu. Nah, tapi kita tidak boleh berhenti pada ilmu, tapi ilmu itu kelakone kanthi laku. Jadi ilmu itu harus menyatu di dalam diri kita, biar kita menjadi manusia yang seutuhnya, biar kita itu dadi wong. Itu yang disebut dalam tradisi Jawa. Nah, itu yang disebut ngilmu rasa. Oke, kita lanjutkan. Kemudian jalan ngilmu. Jadi teman-teman kalau itu sudah masuk di jalan ilmu dan sudah mencari ilmu dan memfokuskan dirinya untuk mencari ilmu, hati-hati loh ya. Ada beberapa yang itu diwanti-wanti oleh Mangkunegara. Biar Biar keilmuan kita itu tidak terkotori oleh angkara murka. Biar Biar nanti kita itu biar nanti kita itu menjadi manusia yang seutuhnya. Nah, Mangkunegara itu mewanti-wanti ketika kita sudah masuk di jalan ilmu. Yang pertama kita nggak boleh iri dan dengki. Ya, kalau teman kita mungkin sudah punya pacar, kita kok masih jomblo, kita nggak boleh iri. Kalau teman-teman itu sudah sibuk di jalan ilmu, ya, sadarilah bahwa yang utama itu mencari ilmu, bukan mencari cewek. Biar kita itu punya kondisi dan anggapan kita tidak punya iri sama teman kita yang punya cowok atau cewek. Karena kita mencari ilmu itu sudah luar biasa loh ya. Nah, kalau kita sudah hidup di situ, kita pun juga nggak boleh dengki. Karena dengki itu merusak, terutama merusak jiwa kita. Kalau di sisi lain kita mencari ilmu, ilmu itu kan mulia, ilmu itu kan bercahaya. Tapi kok kita punya rasa dengki, ini hidup kita akan kontras. Kita nggak bisa bertemu antara ilmu dan dengki. Makanya biar ilmu itu masuk ke dalam diri kita dan jiwa kita itu bercahaya, ayo kita jangan iri dan dengki. Itu yang pertama. Yang kedua jangan mengganggu orang lain. Lebih-lebih kalau kita itu sudah di jalan ilmu, ayo kita melatih diri kita untuk menghormati orang lain, untuk memanusiakan manusia yang lain. Ya, lebih-lebih kita bisa mencintai mereka, bisa menghormati mereka. Ya, jadi Wedatama itu sangat menganjurkan kita jangan melakukan yang perilaku kita itu mengganggu orang lain. Kadang di level tertentu kan kita tidak sadar kalau kita itu sebenarnya telah mengganggu orang lain. Makanya tadi kita itu harus memakai ilmu rasa. Karena banyak sesuatu yang nampak yang itu ternyata itu mengganggu orang lain. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga jangan melampiaskan hawa nafsu. Ini sangat penting karena Karena kalau kita mencari ilmu dan kita menuruti nafsu kita, akhirnya kita tidak fokus di jalan ilmu. Ya, kalau kita kok fokus sudah berada di jalan ilmu, kita harus mengetahui ini tidak baik untuk kita.
Kalau kita fokus di sini, maka ilmu kita itu akan atau kita itu tidak fokus mencari ilmu. Makanya ada beberapa ahwal yang itu kita harus ketahui. Untuk apa? Untuk tujuan yang itu lebih langgeng lagi. Mungkin malam ini kita enaknya itu nonton channel YouTube dan lain sebagainya, itu kan nafsu. Tapi kok teman-teman itu lebih fokus dan lebih mendeklarasikan dirinya untuk mencari ilmu, itu artinya apa? Artinya kita itu menyingkirkan kesenangan sementara untuk menggapai kebahagiaan yang langgeng. Artinya apa? Kita bisa mengontrol nafsu kita. Tapi kok kita melampiaskan hawa nafsu kita, ya akhirnya kita itu tidak mendapatkan ilmu yang seutuhnya. Dan orang yang itu sudah masuk di jalan ilmu, anjurannya Mangkunegara ayo kita refleksi. Kita harus menyukai kesendirian. Ya, ini sangat penting. Kenapa? Karena dalam kesendirian itu kita itu mampu membaca diri kita itu siapa. Kita mampu bertanya, who am I? Aku iki sopo? Tujuan saya itu kemana? Ilmu yang saya dapatkan nanti itu untuk apa? Niat saya itu sudah benar atau masih salah? Niat mencari ilmu saya itu untuk menggapai cewek atau untuk menggapai ridhonya Allah? Waduh, kan begitu. Maka kita harus harus menyukai yang namanya diam diri, menyepi bahasanya hari ini. Menyepi bukan berarti kita itu sibuk dengan diri kita, dengan main HP, itu enggak, tapi mengembangkan diri, mempertanyakan siapa saya sebenarnya. Dan tujuan apa nanti yang ingin saya gapai. Dan dibalik kita itu berdiam diri, ayo kita membaca diri kita. Karena diri kita itu bukan makhluk yang sempurna. Tapi kita kan ingin sesuatu yang sempurna. Iya kan? Nah, karena diri kita itu tidak sempurna, ayo kita baca yang itu tidak sempurna. Karena banyak loh kejelekan-kejelekan yang itu masih kita alami atau masih yang ada di dalam diri kita. Nah, kalau kita sudah mengetahui itu, ayo kita singkirkan pelan-pelan. Jadi itu yang keempat. Jadi kalau teman-teman itu suka menyendiri, ya, itu mudah untuk mengembangkan dirinya, ya. Belajar sendiri itu kan mengasihkan, membaca buku sendiri itu kan mengasihkan. Maka suka-sukalah untuk berdiam diri sendiri, merefleksi, kontemplasi dan lain sebagainya. Yang terakhir jangan lupa loh ya, mencari guru yang itu jauh lebih ahli daripada kita. Kalau teman-teman itu suka tafsir, carilah guru yang itu ahli tafsir. Kalau teman-teman itu suka dalam bidang filsafat, carilah guru yang itu ahli filsafat. Dan kita nggak boleh salah. Teman-teman sukanya filsafat, tapi mencari pembimbing yang itu ahli tafsir, itu akan menjerumuskan kita atau akan menyusahkan kita. Jadi ada 5 yang itu perlu dicatat agar jalan ilmu kita optimal, ya. Kita nggak boleh iri dan dengki, dan jangan sampai kita itu mengganggu orang lain, dan jangan sampai nafsu kita itu kita umbar-umbar. Dan harusnya seorang pencari ilmu itu harus senantiasa suka menyendiri untuk mengembangkan dirinya. Yang terakhir carilah pembimbing yang itu ahli dalam bidangnya. Seperti halnya yang saya sebut tadi, kalau teman-teman sukanya filsafat, carilah pembimbing yang itu ahli filsafat. Itu akan memudahkan kita untuk menjadi manusia yang seutuhnya, sebagaimana harapan Mangkunegara tadi kan. Nah, kita masuk ke Triprakara dalam bahasa kitab Wedatamanya Mangkunegara. Triprakara yaitu
3 laku utama pencari ilmu. Ini teman-teman diingat ya. Jadi yang pertama apa? Kita itu harus rela atau legowo saat apa? Saat kondisi kita itu mencari ilmu. Di situ disebutkan lilo lamun kelangan nora gegetunan. Kalau kita kehilangan sesuatu, ojo digetuni, ojo merasa kehilangan. Merasa hilanglah ketika hari ini teman-teman itu enggak belajar. Merasa kecewalah ketika hari ini itu tidak tidak menambah wawasan. Itu yang patut kita kecewakan, yang patut kita gegetuni. Tapi kok hari ini kita kehilangan cewek, kehilangan cowok, itu tidak layak untuk kita getuni ya. Satu-satunya yang kita getuni apa? Kalau hari ini kita itu tidak menambah wawasan kita atau kita tidak mau belajar. Itu yang pertama. Jadi harus punya rasa rela, merelakan sesuatu yang itu sebenarnya tidak layak loh untuk kita. Yang kedua apa? Nerimo. Maksudnya apa? Kita itu harus sabar jika mendapatkan perlakuan yang itu menyakitkan hati kita. Ini kan sebenarnya menguji kita. Ayo kita harus punya nerimo. Walaupun ada teman kita yang itu jahat sama kita, atau omongannya itu tidak mengenakan kita, atau perilakunya itu tidak sesuai dengan dengan keinginan kita. Ayo kita belajar nerimo ya, dengan sabar, dengan menerima perilakunya teman-teman yang itu tidak sesuai dengan harapan kita. Biar apa? Biar jalan keilmuan kita itu optimal. Yang terakhir apa? Ikhlas. Kalau kita tadi sudah punya niat, sudah punya harapan untuk untuk membentuk perilaku kita menjadi manusia yang baik ya. Coba dicek kita itu sudah ikhlas atau belum. Mencari ilmu kita itu sudah tulus atau belum. Atau jangan-jangan kita mencari ilmu itu untuk orang lain, untuk pangkat ya, untuk jabatan, untuk pekerjaan dan lain sebagainya. Kalau bisa dalam kitab Wedatama ini kita mencari ilmu itu harus ikhlas murni, hanya untuk mencari ilmu. Yang itu dilanjutkan bahwa tulus hanya pada Tuhan, legowo nelongso srah in batoro. Jadi mencari ilmu itu tidak ada yang lain, yang tujuannya itu hanya Allah, dan itu harus ikhlas ya. Kalau kita itu sudah ikhlas, yang itu tujuan akhirnya hanya Tuhan, nanti apa? Nanti pada ujungnya sesuatu itu akan dicukupi oleh Tuhan. Karena apa? Karena kita itu sudah menghidupi ilmunya Allah, dan kita itu sudah murni loh ya. Sudah murni untuk mencari ridhonya Allah. Jadi itu yang disebut apa? Triprakara. Jadi 3 laku utama pencari ilmu. Kita nggak boleh melupakan 3 indikator ini. Kita harus punya rasa rela, menerima dan ikhlas itu. Kemudian apa? Agar kita itu memperoleh ilmu itu ada step-stepnya, itu ada tahap-tahapnya. Jadi mencari ilmu itu kan nggak gampang, tidak semudah kita itu mencari cewek, ya kan? Nah, agar kita itu bisa mendapatkan ilmu, pertama apa? Kita harus yakin bahwa Allah itu akan memberikan ilmu kepada kita. Syaratnya apa? Kalau kita itu mau serius, kalau kita itu mau optimal ya, seperti yang saya sebutkan tadi, kita tidak hanya mencari ilmu, tapi apa? Kita harus melakukan ilmu yang kita lakukan, dan di situ kita harus yakin. Kalau kita sudah yakin, kita nggak boleh cemas. Hari ini kan kita dicemaskan dengan sesuatu yang itu ada di luar diri kita.
Ya, kita nggak yakin nanti masa depan kita nanti bagaimana, ya, masa depannya nanti seperti apa dan lain sebagainya. Kita kan cemas di situ. Kalau kok kita masih punya kecemasan dan lain sebagainya, artinya apa? Saat kita mencari ilmu, kita itu tidak yakin. Kalau kok kita sudah yakin, nanti yang akan datang di masa depan, kita itu nggak cemas karena itu urusannya Tuhan. Makanya apa? Fokuslah hari ini dengan mencari ilmu yang benar, dan kita yakin suatu hari nanti di masa depan itu akan jauh lebih indah daripada hari ini. Nah, itu harus yakin. Yang kedua apa? Harus temen serius. Mencari ilmu kok santai-santai, ya, kok leyeh-leyeh, itu namanya kita nggak serius. Yo, kalau kita nggak serius, artinya ilmu kita itu nggak optimal. Kalau kita nggak optimal, artinya kita belum menjadi manusia yang seutuhnya. Nah, biar kita itu memperoleh ilmu yang itu optimal, jalannya dengan serius, dengan temen, nggak boleh sembarangan, ya. Tadi pertama kan yakin. Kalau sudah yakin bahwa ilmu ini akan membawa kita dalam kebaikan, maka kita harus mendapatkan ilmu itu dengan keseriusan. Ya, kayak teman-teman waktu ngejar ceweknya itu kan seriusnya minta ampun. Nah, sebagaimana kalau teman-teman itu mencari ilmu, harus serius sebagaimana seriusnya itu mencari cewek tadi. Yang ketiga apa? Gelem ngelakoni, terutama apa? Gelem tirakat, gelem rekoso dan lain sebagainya. Ya, jadi tidak hanya mengetahui ilmu, tapi ilmu itu harus gelem ngelakoni, atau manusia itu mampu mengaktualisasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Kenapa kok demikian? Biar ilmunya itu menyatu di dalam diri kita. Ya. Yang keempat apa? Ojo gumunan. Kenapa hari ini banyak manusia yang mudah gumunan? Karena nggak punya ilmu, ya. Ada yang punya ide-ide yang itu asing, hari ini kita langsung kita langsung kaget, ya. Kita langsung merasa wah, itu sesuatu yang itu keluar dari jalan kebenaran dan lain sebagainya. Itu kan gumun. Nah, menurut atau sarannya Mangkunegara, saat kita itu punya ilmu dan kita memperoleh ilmu, ojo gumunan. Karena apa? Ilmu itu sangat luas. Kenapa banyak orang hari ini gumunan? Yo, karena ilmunya itu belum luas. Kalau seandainya ilmu kita itu luas, ya, kita itu tidak mudah yang namanya gumunan. Nah, itu 4 level agar kita itu memperoleh ilmu. Ada juga yaitu ciri-ciri ilmu. Yang pertama itu apa? Cirinya ilmu itu bukan aktivitas otak. Ya, tadi kan disebutkan ilmu itu kelakune kanthi laku. Ya, dan cirinya ilmu itu bukan literasi atau bukan kegiatan otak atau debat, itu bukan, melainkan apa? Ilmu itu wujudnya dengan perilaku. Kalau kita punya pengetahuan bahwa menolong itu baik, maka kita punya perilaku untuk menolong. Nah, itu ya. Yang kedua apa? Nggayuh kasampurnaning dumadi. Kita itu apa? Menggayuh kesempurnaan tujuan hidup kita itu kemana. Ya, jadi dengan ilmu kan kita tahu tujuan akhir kita itu kemana. Hari ini kan kita tertipu. Tujuan akhirnya itu pekerjaan, tujuan akhirnya itu rumah, tujuan akhirnya itu jabatan. Tapi kok kita itu benar-benar punya ilmu, maka kita akan menemukan bahwa kesempurnaan dumadi tujuan paling akhir yaitu Allah, dan itu tidak ada tandingannya. Ya, kenapa kok orang itu tertipu dengan duniawi tadi? Yaitu kita tidak bisa nggayuh kasampurnaning dumadi. Hakikatnya kita kan manusia, ya,
yang itu diciptakan oleh Allah. Makanya ada istilah ilaihi rojiun. Kita dari Tuhan yang itu nanti akan kembali pada Tuhan. Nah, untuk mengetahui itu kita harus punya ilmu, biar kita sadar bahwa nanti kita itu kembali kepada tujuan akhir kita, yaitu Allah. Yang terakhir apa? Menuju kelepasan. Maksudnya itu apa? Hari ini kan banyak, atau diri kita kan banyak terikat dengan sesuatu yang ada di luar diri kita. Kita terikat dengan orang lain, kita terikat dengan pekerjaan, kita terikat dengan tujuan-tujuan kita, obsesi-obsesi kita, ya. Kalau kita kok punya ilmu, ilmu ini akan melepaskan sesuatu yang itu mengikat kita. Dan nanti pada akhirnya ada satu yang itu harus melekat pada kita, yaitu hanya Tuhan. Selain Tuhan, itu harus kita lepaskan. Entah itu jabatan, entah itu orang lain, entah itu sesuatu yang sifatnya duniawi. Jadi semakin orang itu punya ilmu, dirinya itu semakin bebas dengan terikatan-terikatan yang ada di dunia ini. Hari ini kan kita banyak terikat kan, terikat dengan organisasi, terikat dengan dogma, terikat dengan partai dan lain sebagainya. Dan kita nggak sadar sebenarnya itu membelenggu kita, itu membelenggu kehidupan kita sehingga kita itu tidak bebas. Nah, yang mampu membebaskan itu hanyalah ilmu. Dengan ilmu kita itu mampu menuju kelepasan, melepaskan semua yang ada di dunia ini, yang nanti kita itu menuju kebebasan, menuju Allah. Itu cirinya ilmu. Nah, kita masuk. Kita tadi kan banyak membahas ngelmu rasa, ya, ciri-cirinya ilmu agar memperoleh ilmu. Sekarang coba kita lihat orang yang berilmu itu bagaimana. Coba teman-teman dicek. Ya, di situ dijelaskan bahwa itu loh, teladanilah filosofi padi. Padi semakin berisi, padi ini semakin menunduk. Kenapa kok semakin menunduk? Karena padinya itu berisi. Berbeda dengan padi yang itu masih muda. Kalau padi itu masih muda, kondisinya padi itu tegak, menunjukkan apa? Menunjukkan padinya itu sombong. Sebagaimana manusia kok ilmunya itu yang dimiliki banyak, maka hakikatnya dia itu seperti padi yang itu sudah matang, yang hakikatnya itu menunduk. Kenapa kok menunduk? Karena di dalam dirinya itu ada isinya, ada nilainya. Nah, lambangnya apa? Yaitu menunduk. Dirinya sudah tidak ada egoisme, sudah tidak ada kesombongan. Jadi orang yang berilmu, hakikatnya dia itu enggak sombong, hakikatnya dia itu tidak angkuh. Tapi kok ada hari ini orang kok berilmu tapi kok masih sombong, hakikatnya dia itu belum berilmu. Hakikatnya itu dia masih sebagaimana padi yang itu masih muda, yang isinya itu masih kosong. Nah, kalau isinya itu masih kosong, artinya apa? Artinya padi itu tegak dan itu menunjukkan kesombongan, menunjukkan keangkuhan. Di situ disebutkan, demikian pula orang yang berilmu harus makin tunduk dalam pengertian makin tidak suka pamer. Ya, makin tidak suka membual, walaupun yang dibualkan itu ilmunya. Jadi cirinya orang yang itu sudah berilmu, orangnya itu enggak pamer dengan ilmunya, enggak pamer dengan apa yang dia miliki, dan orangnya itu tidak suka membual. Hari ini kalau ada orang yang suka membual, itu sebagai jawaban bahwa dirinya itu masih kosong, belum berilmu. Ya, walaupun yang dibualkan itu ilmunya. Kenapa kok demikian? Hakikatnya orang yang berilmu itu diam, menunduk, menyadari bahwa masih ada loh banyak ilmu yang luas yang ada di luar sana.
Bedanya dengan orang sombong, dia itu sudah merasa cukup dengan ilmunya, merasa cukup, akhirnya dia itu nggak mau belajar karena menegaskan bahwa aku sudah mengetahui. Walaupun dia mengatakan demikian, hakikatnya dia itu bodoh. Dia hakikatnya itu tidak mengetahui. Berbeda dengan orang yang berilmu, dia menunduk karena dia itu menyadari di luar sana itu banyak ilmu, masih banyak hal yang itu belum saya ketahui. Ya. Kemudian apa? Demikianlah ilmu yang nyata. Senyatanya memberikan ketenangan hati. Tetap senang dikatakan bodoh, tetap gembira bila dihina, tidak seperti si dungu yang selalu sombong, ingin dipuji setiap hari. Janganlah seperti itu orang hidup. Jadi ilmu yang itu benar-benar nyata, ya, itu ilmu itu memberikan ketenangan pada kehidupan kita. Jadi kok kita mencari ilmu, hidup kita kok semrawut, kita kemerungsung, artinya kita itu belum berilmu. Di situ dilanjutkan, walaupun orangnya itu dikatakan bodoh, mereka itu orang yang berilmu tidak sedih atau tidak kecewa, itu enggak, melainkan apa? Dirinya itu tetap gembira bila dihina. Berbeda dengan orang si dungu, orang bodoh, ya, dikatakan dirinya bodoh, ya, dia kan langsung marah-marah, pengennya itu selalu dipuji setiap hari bahwa kamu pinter, bahwa kamu baik, dan lain sebagainya. Nah, di Wedatama itu disebutkan janganlah seperti itu orang hidup, jangan seperti orang dungu. Nah, orang yang berilmu itu sudah mengendap, batinnya itu sudah tenang dan tentram. Jadi baik dikatakan bodoh maupun hina, hatinya itu akan tetap senang. Ia akan tampil ririh, rereh, dan ruruh, tampil sabar dan tenang. Walaupun mungkin saja sinamun ing samudono, tidak seperti si dungu tadi yang guyu karsaning priyangga, selalu sombong, hari-harinya itu selalu ingin dipuji. Dan orang yang berilmu itu hakikatnya tidak butuh pujian, ya. Teman-teman kalau itu sudah punya ilmu dan benar dirinya berilmu, itu tidak perlu pujian dari orang lain dan tidak perlu mendeklarasikan aku ini orang pinter, nggak perlu. Hakikatnya apa? Kalau orangnya itu berilmu, itu akan mengendap pada kehidupannya. Kehidupannya itu sudah cukup, sudah tenang, sudah tentram, nggak butuh yang namanya pujian-pujian dari orang lain. Karena apa? Dirinya itu sudah tenang, ya. Berbeda dengan orang dungu, itu mencari ketenangan, ketentraman yang itu ada di luar dirinya. Makanya nggak salah di situ dijelaskan orang dungu itu mencari pujian, ya, mencari ketenangan, mencari ketentraman yang itu didapatkan dari pujiannya orang lain. Berbeda sekali dengan orang yang berilmu, dirinya itu sudah cukup. Karena apa? Dirinya itu sudah tenang dan tentram. Nah, kalau tadi kita sudah mau mencari ilmu, ya, dan kita sudah ngelakoni ilmu yang kita miliki, dan kita tahu caranya menjadi orang yang berilmu, dan itu benar-benar menjadi orang yang berilmu, nanti kita akan sampai level yaitu kebahagiaan manusia. Ini sebagai tujuan akhir kemanusiaan diciptakan. Jadi teman-teman, tujuannya hidup itu bukan galau. Tujuannya hidup itu bukan untuk seneng-seneng. Karena apa? Seneng-seneng itu sifatnya sementara. Tapi apa? Puncak dari penciptaan Tuhan yang itu menciptakan manusia, tujuan akhirnya yaitu kebahagiaan. Nah, kebahagiaan versi Mangkunegara itu ada 3. Yang pertama apa? Wirya.
orangnya itu mulia, luhur. Kenapa kok orangnya mulia? Karena dirinya itu punya ilmu. Orangnya tidak sombong, orangnya tidak angkuh, akhlaknya itu sudah indah. Makanya hidupnya itu mulia dan luhur. Yang kedua apa? Arto, yaitu harta. Tapi ingat-ingat teman-teman, harta ini hanya sebagai alat maupun sarana, bukan sebagai tujuan akhir. Tujuannya akhir apa? Kebahagiaan itu sendiri. Kalau teman-teman itu punya harta, hartanya itu dijadikan alat untuk media, untuk membantu orang lain, ya, untuk memberikan kepada orang yang itu sangat membutuhkan. Ya, jadi ada wirya, ada arta. Yang terakhir, winarsih, orangnya itu berkarisma atau kewaskitoan. Kenapa kok berkarisma? Karena dirinya itu punya nilai. Coba teman-teman dicek ya, kalau dekat sama orang itu kan rasanya agak sungkan, rasanya agak pekewoh ya. Kadang kalau kita itu lagi jagung-jagung sama teman-teman itu kan guyonnya kan los. Tapi kok tiba-tiba ada orang, kita seketika itu diam. Ya, karena apa? Orangnya itu punya karisma. Kenapa kok punya karisma? Karena ilmunya itu sudah dilakukan, sudah teraktualisasikan dalam kehidupannya, dan itu menyatu ke dalam dirinya. Sehingga dirinya itu bercahaya yang wujudnya itu karisma. Nah, itu sebagai kebahagiaan manusia. Jadi orang yang itu bahagia itu ada 3. Hidupnya itu mulia, luhur, punya kuasa, punya power. Ya. Kalau kok kita tidak mulia, yo kita tidak bahagia. Rumusnya kan demikian. Nah, agar hidup kita itu mulia, jalannya dengan ilmu. Ilmu ini sebagai jalan agar kita menemukan kemuliaan kita sebagai manusia, biar kita hidup kita nanti bahagia. Kemudian apa? Arto. Yang terakhir itu winarsih. Hidup kita itu berkarisma atau bercahaya. Kalau kita bercahaya kan kita mampu menerangi sesuatu yang ada di luar diri kita. Dan kita tidak butuh penerangan yang lain. Sedangkan kita itu mampu memberikan cahaya kita kepada orang lain, itu karisma. Kalau kita punya 3 ini, hidup kita itu bahagia. Dan itu tidak bisa dijual loh, ya. Dan teman-teman mencari di Shopee itu nggak ada. Misalkan mencari kebahagiaan manusia di Shopee itu nggak ada. Adanya di Wedatama. Sekarang kita masuk ke etika individual. Yang pertama, manusia itu harus ingat, iling lan waspodo, ya, hati-hati. Yang kita lakukan hari ini itu ada dampaknya. Perbuatan kita, ucapan kita, ya, kita harus waspodo. Kenapa kok demikian? Karena kita itu punya tanggung jawab nanti yang akan datang. Itu akan dimintai, dipertanggungjawabkan di hadapannya Tuhan. Makanya kita harus iling hidup ini mau kemana. Dan kita harus waspodo. Jangan main-main menjadi manusia. Kan demikian. Yang kedua apa? Eling laku taning alam. Ingat bahwa hidup ini ada hukumnya, ada hukum kausalitasnya. Dan kita sebagai manusia itu hidup di tengah-tengah alam yang itu ada hukumnya. Kalau manusia itu sadar alam ini ada hukumnya, kita hiduplah sebagaimana yang itu sudah ada rumus besarnya, yaitu apa? Hukum kausalitas. Hukum kausalitas itu kan tepat. Kalau kita mau pinter, yuk kita harus belajar. Kalau kita pengen kaya, yuk kita harus bekerja. Nah, ikutilah hukum alam itu biar kita itu menjadi makhluk yang luhur. Biar kita menjadi makhluk yang baik. Kalau kok kita mengingkari hukum alam, maka nanti kehidupan kita itu akan rusak.
yang efek besarnya itu akan merusak alam. Nah, itu yang disebut eling lakutaning alam. Ada juga ate tambo sawuse becik. Kita itu harus menyadari kalau kita salah, kita harus mengakui kesalahan kita. Kalau hidup kita ada yang tidak benar, kita harus mampu menyadari, ayo kita melakukan sesuatu yang benar karena hidup kita itu sedang tidak benar. Di situ disebutkan berobat kalau sudah terluka. Kalau kita itu terluka, ayo cepat-cepat kita mengobatinya. Terlukanya itu di mana? Di hati kita. Ya, kalau hati kita itu kotor, ayo kita berobat dengan apa? Dengan mencari ilmu. Kan demikian. Kemudian apa? Pandaming kolbu. Kita itu harus membedakan ada sesuatu yang baik dan itu ada sesuatu yang buruk. Ya, kalau kita sudah mengetahui itu, kita hiduplah pada hal kebaikan saja. Tujuannya apa? Tujuannya biar hati kita itu seperti pelita yang itu senantiasa memancar. Ya, kan demikian. Kalau kok kita tidak mampu mengetahui mana baik dan mana buruk, yaitu nanti efeknya hati kita itu tidak bisa seperti pelita yang memancar. Makanya apa? Gunakan akal kita ya, biar kita itu mampu mengetahui ini loh yang baik dan kita harus hidup pada kebaikan ini. Kemudian apa? Dengaksomo kasih sipaneng sesami. Setiap orang itu nggak boleh sombong. Orang itu harus tindak dan tanduk, tidak boleh berlebihan, dan orangnya itu harus mampu dan murah memberi maaf. Ya, ini kan sangat sangat Jawi sekali. Ya, orang Jawa itu kan sangat menjunjung tinggi sopan santun. Atau tindak tunduknya itu harus dikedepankan, nggak boleh sombong. Dan orang Jawa itu harus mudah memberi maaf, nggak usah menunggu lebaran, nggak usah menunggu waktu yang tepat ya, tapi ayo kita memaafkan dulu. Kita nggak boleh menunggu orang lain meminta maaf, kita harus lebih kita maafkan dulu orang itu. Ya, itu kan diomongkan kan enak, tapi ngelakoni kan wangel luar biasa ya kan. Yang terakhir yakti tunatinitah. Maksudnya agar orang itu mampu mengikuti kebaikan-kebaikan yang telah diajarkan dalam buku itu ya. Itu sebenarnya sebagai langkah untuk mencapai kemuliaan. Bacaan kita kan sudah banyak ya, kita membaca sejarah, kita membaca novel, kita membaca teladan-teladan orang-orang hebat. Kita harus menjadi apa yang sudah kita baca. Biar biar hidup kita itu mulia. Ya, seandainya teman-teman itu mampu mengaktualisasikan semua yang itu sudah dibacanya, itu kan menjadi orang yang hebat. Hanya saja kita itu tidak mampu. Nah, makanya Mangkunegara itu menegaskan meskipun tidak mampu persis seperti yang ada di buku itu, tapi kita harus berusaha untuk untuk mengikuti apa yang sudah kita baca. Karena itu sebagai langkah untuk mencapai kemuliaan. Kalau teman-teman itu sering membaca kehidupan para sahabat, itu kan banyak teladan-teladan yang luar biasa. Ikutilah itu, ikutilah teladan-teladan mereka. Biar hidup kita itu mencapai kemuliaan, walaupun kita itu tidak sama persis. Tapi kita harus harus mencoba untuk hidup sebagaimana teladan-teladan yang itu sudah kita baca. Itu yang disebut etika individual. Kalau tadi kita membahas fokus pada wilayah kemanusiaan ya, dan juga pada etika kemanusiaan,
Sekarang ada etika di hadapan Tuhan. Yang pertama yaitu ada sembah raga atau sholat yang itu wujud. Jadi gambarannya seperti sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat sunnah, dan lain sebagainya. Itu nyembah Tuhan dengan gerak laku badaniyah. Ya, sifatnya apa? Sifatnya itu lahiriah. Tapi ada loh yang itu jauh lebih tinggi dari sembah raga, yaitu apa? Sembah cipta. Yaitu apa? Kita menekan hawa nafsu kita. Ya. Dan itu sucine tanpa banyu. Kalau sembah raga tadi, untuk kita itu sholat di hadapannya Tuhan, kita kan harus suci dengan air. Itu sembah raga. Kalau sembah cipta, kita itu nggak butuh air, kita nggak butuh tayamun, kita nggak butuh tayamum. Tapi apa? Sholat kita itu menekan hawa nafsu kita. Biar kita itu murni menjadi hamba yang optimal, yang itu menyembah Tuhan tanpa ada yang namanya nafsu-nafsu duniawi yang lain. Ada juga sembah jiwa. Ya, jadi sembah ini itu tidak terikat dengan waktu. Kalau sembah raga itu kan terikat dengan waktu. Oh, maghrib waktunya jam sekian, subuh waktunya sekian. Kalau itu sembah jiwa, itu sudah tidak terikat dengan waktu. Melainkan apa? Melainkan setiap waktu. Cirinya apa? Cirinya itu mengosongkan segala sesuatu yang itu hanya Tuhan yang disembah. Jadi kita tidak menyembah Ka'bah, kita tidak menyembah duniawi, kita tidak menyembah benda-benda, kita tidak yang namanya pergerakan lahiriah itu enggak. Tapi apa? Kita mengosongkan sesuatu yang ada di dalam hati kita. Di dalam hati kita ini kan ada banyak isinya. Isinya mungkin ekonomi, isinya mungkin perempuan ketiga, perempuan keempat, mungkin isinya jabatan, isinya mungkin politik dan lain sebagainya. Itu kita lepaskan semuanya, kosongkan semuanya. Dan itu ketika hati kita sudah kosong, isilah yang itu hanya Tuhan yang ada di dalam hati kita. Itu yang disebut sembah jiwa. Jadi hati kita itu tidak ada sesuatu yang itu isinya hanya Allah. Ya, berbeda dengan tadi sembah raga, ya. Saat kita sembah raga, pikiran kita kan macam-macam, ya. Pikiran kita kantin, pikiran kita utang dan lain sebagainya. Tapi kita kok sudah masuk ke sembah jiwa, ya. Duniawi itu sudah tidak ada, yang ada itu hanya Allah. Nah, kalau nanti kita sudah masuk ke sembah rasa, kita yang sebagai manusia itu tidak ada. Karena apa? Hati kita itu sudah hanya Allah, yang ada itu hanya Allah. Ini sebagai penegasan bahwa yang hakiki, yang ada, yang wujud itu hanya Allah. Sedangkan kita yang manusia yang hidup itu hakikatnya tidak ada. Ya. Tadi dengan pertama sembah raga itu wujudnya masih ada, gerak kita itu masih kelihatan. Tapi kita masuk ke sembah cipta, ya, kita mencoba menekan hawa nafsu kita. Kita mencoba membunuh seluruh keinginan-keinginan kita atau ego-ego kita hapus semuanya. Kalau sudah itu, kita baru bisa masuk ke sembah jiwa. Kita mengosongkan seluruh hati kita, ya, yang ada itu hanya Allah. Kalau kita sudah mampu itu, yang ada hanya Allah, maka yang ada itu sembah rasa. Kita sebagai manusia itu tidak ada. Dan dunia itu hakikatnya enggak ada. Manusia hakikatnya enggak ada. Alam hakikatnya itu enggak ada. Yang ada itu hanya Allah sebagai wujud yang absolut, ya. Kalau kita tadi sembah cipta, itu masih ada yang namanya dualisme, masih ada aku dan kamu. Kalau kita sudah sembah rasa, itu sudah tidak ada aku, yang ada itu hanya Allah. Kemanusiaan kita itu sudah tidak ada.
Yang ada itu hanya Allah. Oke, kita terakhir. Ini ada nasihatnya Mangkunegara. Beliau mengatakan ada beberapa petunjuk untuk anakku sekalian, untuk mengetahui tata krama pergaulan hidup yang akan digunakan selama-lamanya, yaitu apa? Muka manis dan mata lembut itu akan menjauhkan kesalahpahaman orang. Orang yang menerapkan tata susila tidak akan diragukan orang. Orang yang berbicara halus dan sedap didengar tidak akan diumpat orang lain. Sebab semua itu menunjukkan keakraban untuk menyenangkan orang. Ya, kita harus punya wajah yang manis, yang mudah senyum, dan mata yang lembut. Biar apa? Biar manusia yang lain atau orang-orang yang lain itu tidak salah paham pada kita, ya. Dan kemudian apa? Kita harus mampu menerapkan moral yang indah, dan bicara kita itu pun juga bicara yang halus. Biar apa? Biar sedap didengar oleh orang lain. Sebagaimana teman-teman nanti menjadi pengajar, menjadi dosen, menjadi guru, ucapkanlah, sampaikanlah dengan penyampaian yang halus, yang itu sedap didengar, dan lain sebagainya. Maka karena itu, rajin-rajinlah anak-anakku, belajarlah menajamkan perasaan. Siang dan malam berusahalah selalu menghancurkan hawa nafsu pribadi, agar menjadi orang yang utama. Asahlah di alam sepi dan jangan berhenti. Apabila sudah terlihat, tajamnya kian luar biasa, dapat untuk mengiris gunung penghalang dan lenyap semua penghalang budi. Ya, jadi teman-teman jangan berhenti mencari ilmu. Untuk apa? Untuk menajamkan perasaan. Kalau kok perasaan kita itu sudah tajam, ya, tajamnya itu sangat luar biasa, dan itu mampu mengiris gunung yang itu tinggi, yang kokoh. Dan perasaan yang tajam ini mampu melenyapkan adanya penghalang budi atau angkara murka, perbuatan-perbuatan yang jelek, itu mampu melenyapkan itu semuanya. Jadi tadi ya, ilmu itu kelakoni kanthi laku, tidak hanya sebatas wacana, tapi ilmu itu harus diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sudah demikian, maka kita akan punya perasaan yang tajam, yang itu mampu membelah gunung dan lain sebagainya. Nah, itu dari Mangkunegara. Oke, sekian dari saya. Itu saja ya. Kita modelnya cuplik-cuplikan, mana yang itu mudah dipahami dan disampaikan, saya cantumkan di slide sini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.